Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Brasil, Brasilia, Rabu 9 Juli waktu setempat. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan antara dua negara, yakni soal memperkuat kerjasama strategis di sektor pertahanan, seperti produksi bersama alutsista, pengembangan rudal hingga transfer teknologi militer. Prabowo mengungkapkan Indonesia telah menggunakan banyak peralatan militer dari Brasil, sehingga pihaknya ingin melanjutkan kerjasama melalui produksi bersama serta transfer teknologi. Menurut Prabowo, Indonesia secara khusus ingin memperkuat kolaborasi dalam pengembangan sistem persenjataan modern. Lebih lanjut, Prabowo juga memuji inovasi Brasil di sektor energi dan pertanian, serta berencana untuk mengirim lebih banyak tenaga ahli dari Indonesia untuk belajar langsung dari pengalaman Brasil. Selain soal pertahanan, Prabowo turut menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG yang jadi andalan pemerintahannya terinspirasi dari kebijakan serupa di Brasil. Dijelaskan oleh Prabowo bahwa Indonesia saat ini sedang menjalankan program MBG yang menyasar anak-anak sekolah dan ibu hamil. Untuk diketahui, Brasil dikenal dengan program Fome Zero atau Zero Hunger dan Merenda Escolar yang dinilai sukses menurunkan angka kelaparan serta meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah. Dalam pidatonya, Prabowo secara khusus mengundang Presiden Lula untuk merayakan ulang tahunnya ke-80 di Jakarta pada Oktober mendatang. Prabowo berujar bahwa dirinya dan Presiden Lula memiliki tanggal ulang tahun yang berdekatan di bulan Oktober. Untuk itu, Prabowo menantikan kehadiran Lula di Indonesia agar bisa merayakan ulang tahun bersama. If we study from your experience, and you, President Lula, and your ministers have kindly accepted our request to send more of our teams of technical experts to study your innovation and your modernization as well as your technology here. In many fields, we have already good cooperation. We would like to implement the Indonesia-Brazil Defense Cooperation Agreement. Our defense forces have already used many of your defense products and equipment, and I think we would like to continue this cooperation through joint production and joint technology transfer. We also would like to increase joint military personnel training and technological collaboration on missile and submarine systems. Apresentar ao
Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin mengungkapkan Kementerian Pertahanan dan TNI masih membutuhkan tambahan anggaran untuk 2026 menjadi 184 triliun. Tambahan anggaran tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan prioritas nasional, termasuk penguatan kekuatan militer dan peningkatan kesejahteraan personil. Hal itu diungkapkannya usai melakukan rapat dengan Komisi 1 DPR RI bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan pada Rabu 9 Juli 2025. Kami juga melaporkan rencana kebutuhan anggaran kita yang menurut pagu indikatif yang diberikan oleh Menteri Keuangan, oleh Kementerian Keuangan kepada kita masih memerlukan tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan prioritas yang sangat penting, baik itu yang menyangkut soal pembangunan kekuatan, kemudian perawatan personil, kesejahteraan yang tentunya akan digunakan oleh TNI serta juga akan digunakan oleh masing-masing markas besar angkatan untuk pembinaan kekuatan di lingkungan TNI. Kita masih memerlukan satu upaya yang akan kita usulkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas bahwa pagu indikatif yang diberikan kepada kita masih belum mencukupi kebutuhan prioritas. Jadi tadi sudah saya laporkan kebutuhan kita berapa, dan ini oleh Komisi 1 akan dibahas di Banjar, tapi kita juga akan mengajukan ke Menteri Keuangan dan Bappenas. Tambahannya berapa, Pak? 184 triliun.